just another lemon tree. I wonder how, I wonder why. The day you tell me about the blue sky and all that I can see, just a yellow lemon tree. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini perkenalkan nama saya Rizky Aditya Pratama. Saya dari Prodi Pendidikan Luar Biasa dari kampus IKIP PGRI Jember. Di mana di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan sebuah materi yang berjudul dampak ketunanetraan pada anak terhadap keadaan psikologis orang tua. Dan untuk materi ini dan mata kuliah ini diampu oleh dosen Bunda Sugiartati SPD MPD. Langsung saja memasuki materi yang saya akan bawakan. Anak berkebutuhan khusus membutuhkan orang tua yang penyayang dan tangguh untuk mendampingi perkembangannya secara optimal. Pastinya setiap orang tua menghendaki kehadiran seorang anak. Anak yang diharapkan oleh orang tua adalah yang sempurna tanpa memiliki kekurangan. Pada kenyataannya tidak ada satupun manusia yang tidak memiliki kekurangan. Manusia tidak ada yang sama satu dengan yang lainnya, seperti apapun keadaannya. Manusia diciptakan unik oleh Sang Maha Pencipta. Setiap orang tidak ingin dilahirkan di dunia dengan menyandang kelainan maupun memiliki kecacatan. Orang tua juga tidak ada yang menghendaki kelahiran anaknya menyandang kecacatan. Kelahiran seorang anak berkebutuhan khusus tidak mengenal berasal dari keluarga kaya, keluarga berpendidikan, keluarga miskin, keluarga yang taat beragama atau tidak. Orang tua tidak mampu menolak kehadiran anak berkebutuhan khusus. Sebagai manusia, anak kebutuhan khusus memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang di tengah keluarga, masyarakat, dan bangsa. Ia memiliki hak untuk sekolah seperti saudara lainnya yang tidak memiliki kelainan atau normal. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki maksud mulia bahwasanya orang tua memiliki anak berkebutuhan khusus dan manusia harus meyakini hal tersebut dengan taat kepadanya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melainkan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-Munafikun. Lalu, setiap orang tua menginginkan anak yang sehat secara fisik maupun psikis. Tidak ada satu orang tua pun yang ingin memiliki anak berbeda dari anak-anak pada umumnya. Akan tetapi Tuhan menciptakan setiap manusia berbeda satu sama lain dan dengan keunikan yang masing-masing. Begitu pula dalam Tuhan menitipkan anak kepada setiap orang tua yang tidak bisa disamakan dengan orang lain. Ketidaksiapan orang tua terhadap titipan Tuhan tidak memberikan nutrisi yang terbaik untuk anak, serta tidak menjaga kesehatan anak selama di kandungan, tentu memberikan efek samping yang akan terlihat saat berada di kandungan maupun saat anak lahir. Kondisi fisik yang tidak sempurna pada anak tentu dapat terdeteksi saat masih berada dalam kandungan. Tetapi, apakah kondisi psikis yang tidak sempurna juga dapat terdeteksi saat di kandungan? Tentunya jawabannya adalah tidak. Oleh karena itu, anak membutuhkan stimulasi dari orang tua hingga minimal usia anak menginjak 2 tahun. Stimulasi ini sangat penting dilakukan oleh orang tua untuk mendeteksi secara dini gangguan-gangguan fisik dan psikis yang dialami oleh anak. Dengan demikian, maka orang tua dapat mencegah munculnya gangguan-gangguan ini yang ada di dalam diri anak.
Seberapa penting peranan orang tua dalam mengoptimalkan perkembangan anak berkebutuhan khusus? Tentu sangatlah penting. Hal ini disampaikan oleh Sunardi dan Sunaryo dalam artikelnya itu 2007 dalam Rafiqiyah dan Jauhari 2018 yang menyatakan bahwa orang tua adalah lingkungan terdekat anak, paling mengetahui kebutuhan khususnya, paling berpengaruh dan paling bertanggung jawab dengan anak. Hayward pada tahun 2003 menambahkan bahwa efektivitas berbagai program penanganan pada anak, khususnya anak berkebutuhan khusus, akan sangat ditentukan oleh peran serta dukungan keluarga. Sebab keluarga merupakan pihak yang mengenal dan memahami berbagai aspek dalam diri anak jauh lebih dalam dibandingkan orang lain. Dengan demikian, maka peranan orang tua sangat menentukan keberhasilan dan mengoptimalkan perkembangan anak dengan berkebutuhan khusus. Lalu, anak berkebutuhan khusus atau biasa singkatannya itu ABK adalah anak yang memiliki kemampuan di bawah maupun di atas anak-anak pada umumnya, yang mana memiliki perbedaan dalam kondisi fisik, emosional, mental, sosial, serta ciri-ciri mental, kemampuan berkomunikasi, maupun kombinasi dari dua atau lebih dari hal tersebut. Adanya perbedaan ini membuat anak berkebutuhan khusus perlu mendapatkan pelayanan spesifik baik dalam akademis maupun non-akademis agar dapat mengoptimalkan perkembangan mereka. Sohib pada tahun 2010 mengatakan bahwa dalam sebuah keluarga, orang tua berperan sebagai guru, penuntun, pengajar, dan sebagai pemimpin pekerjaan serta memberi contoh. Dan selanjutnya ada ungkapan dari Lestari tahun 2012 menambahkan bahwa peran orang tua tidak hanya sekedar mencukupi kebutuhan dasar anak dan melatihnya dengan keterampilan hidup yang mendasar, akan tetapi orang tua harus memberikan yang terbaik bagi kebutuhan material anak, memenuhi kebutuhan emosi dan psikologis anak, serta menyediakan kesempatan untuk menempuh pendidikan yang terbaik. Menurut Dewi dan Zarkasi pada tahun 2007 dan Karin pada tahun 2018, orang tua memiliki peran yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak dalam semua aspek, seperti perkembangan fisik, intelektual, emosi, moral, kepribadian, dan spiritual. Lalu, dari aspek-aspek tersebut, ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh anak. Agar apa? Agar dapat mencapai tumbuh kembang yang optimal, yakni kebutuhan akan kedekatan psikologis, kebutuhan fisik dan mental, serta kebutuhan akan rasa nyaman. Contohnya saja ketunanetraan. Ketunanetraan memberi dampak yang tidak begitu baik bagi keluarga. Salah satu contoh dampak ketunanetraan bagi keluarga yaitu, yang pertama, sebagian orang awam kurang mengerti, menganggap bahwa ketunanetraan yang terjadi pada anak diakibatkan oleh dosa orang tua, sehingga anak menjadi wadal dari dosa yang diperbuat orang tua. Asumsi yang sebagai masyarakat tersebut seringkali dijadikan bahan olok-olok bagi konsumsi masyarakat. Dan yang kedua, sebagai orang yang berpendapat, sebagian orang berpendapat pula bahwa ketunanetraan yang terjadi pada anak diakibatkan oleh penyakit atau kelainan yang diderita orang tuanya. Misalkan kedua orang tuanya merupakan penderita tunanetra. Dan yang ketiga yaitu dampak yang diakibatkan ketunanetraan bagi masyarakat, yaitu tidak kepercayaan masyarakat kepada penderita tunanetra mengenai segala aspek yang dimilikinya, seperti keterampilan, kelayakan untuk bekerja dan lain-lain, sehingga asumsi ini lebih merugikan penderita tunanetra. Dan
melalui sistem pendidikan yang lebih terbuka atau segresi ke integrasi hingga inklusif, memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap individu tanpa pandang bulu untuk mendapat pendidikan yang bermutu sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing individu. Dan penyelenggara pendidikan atau guru PLB menunjukkan cenderung lebih bersikap positif terhadap anak-anak tunanetra dibandingkan guru biasa yang tidak pernah berhubungan dengan anak tunanetra, khususnya di dalam kelas. Murphy dan Kirtley pada tahun 1975 dan Sumantri pada tahun 2012. Dan selanjutnya yaitu dampak yang diterima orang tua dari ketunanetraan anaknya terkadang menimbulkan reaksi yang berbeda yang orang tua tunjukkan kepada anaknya. Reaksi-reaksi tersebut dipaparkan oleh Sumantri pada tahun 2012, yaitu menerima secara realistik terhadap anak-anak dan ketunanetraannya. Reaksi ini ditunjukkan dengan pemberian kasih sayang yang wajar serta pemberian perlakuan yang sama dengan anak lainnya. Dan selanjutnya yaitu penyangkalan terhadap ketunanetraan anak. Reaksi ini ditanggapi dengan sikap yang terbuka, namun dengan alasan yang tidak realistik terhadap kecacatan anaknya. Dalam pendidikan, orang tua seringkali tidak percaya bahwa anak tidak perlu layanan pendidikan secara khusus dan menyangkal bahwa akhirnya prestasinya rendah. Perlindungan yang berlebihan. Ketunanetraan dirasakan sebagai akibat dari perasaan bersalah atau berdosa. Sikap ini cenderung tidak menguntungkan anak karena akan menghambat perkembangan dan kematangan anak, terutama kemandirian. Dan selanjutnya itu penolakan secara tertutup. Reaksi ini ditunjukkan dengan sikap menyembunyikan anaknya dari masyarakat. Ia tidak ingin diketahui bahwa telah memiliki anak tunanetra. Penolakan secara terbuka. Reaksi ini ditunjukkan dengan sikap bahwa secara terus terang ia menyadari ketunanetraan anaknya, tetapi sebenarnya secara rasio maupun emosional tidak dapat menerima kehadiran anaknya. Orang tua akan bersikap masa bodoh dan tidak peduli dengan segala kebutuhan anaknya. Lalu selanjutnya yaitu peran orang tua dalam resiliensi dan kehidupan sosial anak berkebutuhan khusus, khususnya anak tunanetra. Jadi anak berkebutuhan khusus atau ABK menurut Suran dan Riso dalam Mangungsong pada tahun 2011 merupakan anak yang secara signifikan berbeda dalam beberapa dimensi yang penting dari fungsi kemanusiaannya. Mereka yang secara fisik, psikologis, kognitif, atau sosial terhambat dalam mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan dan potensinya secara maksimal. Loretta Claiborne, Helen Keller, Hei Ahli atau Ramaditya merupakan beberapa contoh anak berkebutuhan khusus yang telah mencapai kesuksesan dalam hidup, mampu menemukan bakat dan potensinya, serta mampu mengembangkan bakatnya hingga membuat orang-orang berdecak kagum atas kelebihan di tengah keterbatasan yang mereka miliki. Potret anak yang berkebutuhan khusus di Indonesia seringkali tidak seindah itu. Autisme, mental retardation, emotional disorder, tunarungu, tunanetra, tunawicara, tunadaksa, tunaganda, dan berbagai ketunaan yang lain masih dipandang sebagai aib, diremehkan di sana sini, diolok-olok, dianggap aneh, bahkan hingga dikucilkan dari lingkup sosial masyarakat. Keberhasilan ABK atau anak berkebutuhan khusus dalam mengembangkan potensinya tidak terlepas dari peran orang terdekatnya sebagai significant other, terutama peran orang tua dalam mendampingi, mendukung, dan membimbing anak berkebutuhan khusus. Namun, orang tua sendiri pun
pada kenyataannya harus menghadapi beberapa fase sebelum akhirnya bisa menerima keberadaan anak berkebutuhan khusus di keluarga mereka. Fase tersebut meliputi denial atau penolakan, berganding atau penawaran, anger atau marah, depression atau depresi, dan acceptance atau penerimaan. Banyak orang tua yang bertanya, mengapa harus kami? Apa kesalahan kami? Dan sekarang apa yang harus kami lakukan? Hal ini terjadi pada hampir semua orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus ketika pertama kali kekhususan tersebut terdeteksi. Kenyataan tersebut menjadi alasan bahwa dukungan dan edukasi pun diperlukan bagi orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, sehingga mereka siap membimbing dan melakukan intervensi. Orang tua memerlukan edukasi khusus mengenai coping behavior sehingga proses penerimaan memiliki anak berkebutuhan khusus akan lebih cepat dicapai atau menanggulangi perubahan dalam hidup. Memiliki anak berkebutuhan khusus merupakan perubahan hidup yang cukup signifikan dalam kehidupan orang tua yang sebelumnya belum pernah memiliki anak berkebutuhan khusus ataupun keluarga yang berkebutuhan khusus. Memiliki anak kebutuhan khusus bisa dikatakan tidak pernah diharapkan oleh setiap orang tua. Dan ketika mengetahui bahwa anak yang diharapkan kelahirannya merupakan anak yang memiliki kebutuhan khusus, banyak hal-hal buruk yang mungkin akan terjadi, mulai dari merasa tidak percaya, merasa putus asa, depresi, keretakan hubungan rumah tangga karena merasa tidak mampu menerima kenyataan. Sehingga tidak sedikit kasus ini akan menimbulkan perceraian antara suami istri. Dan selanjutnya yaitu terdapat dua macam coping behavior, yang yakni problem focus coping merupakan cara mengatasi masalah dengan berfokus pada masalah itu sendiri, dan emotion dan perasaan ketika menghadapi permasalahan. Problem focusing coping melibatkan aspek kognitif dan aspek perilaku individu. Untuk problem focusing coping melibatkan aspek kognitif dan aspek perilaku. Individu diminta menganalisa masalah dan berbagai informasi terkait masalah, kemudian merencanakan alternatif atau solusi, mempertimbangkan berbagai konsekuensi, dan mencari nasihat orang lain sebelum memutuskan untuk bertindak. Pendekatan emotion focusing coping diharapkan dapat mempercepat proses regulasi emosi negatif sehingga dapat menerima kenyataan memiliki anak kebutuhan khusus. Emotion focused coping dapat dilakukan melalui kegiatan keagamaan yang dapat memberikan ketenangan rohani, sementara problem focused coping dapat dilakukan dengan mencari akar dari permasalahan itu sendiri. Menurut penyebab anak mengalami kecacatan, mencoba konsultasi dan sharing dengan orang tua yang juga memiliki anak berkebutuhan khusus. Oke, selanjutnya yaitu keterbatasan dimiliki oleh anak disabilitas menyebabkan kurangnya kepercayaan diri orang tua akan kemampuan dalam mengasuh anak. Orang yang paling menanggung beban akibat anak yang mengalami disabilitas adalah pihak orang tua dan keluarga. Mereka akan merasa bersalah, berdosa, kurang percaya diri, terkejut, tidak percaya, malu dan overprotective, merasa bersedih, depresi, marah, dan tidak menerima anaknya, mengkhawatirkan masa depan anaknya. Kepercayaan diri yang dimiliki orang tua akan menghasilkan sikap menerima berbagai kondisi anaknya dengan memberikan penerimaan dan memberikan kasih sayang yang penuh dengan memperhatikan perkembangan dan kemampuan anaknya dan memperhitungkan bakat dan minat anaknya, lalu menghargai anak sebagai pribadi yang utuh
Anak tunanetra membutuhkan penanganan dini secara intensif untuk membantu kesembuhannya. Banyak sekali orang tua yang memiliki anak-anak difabel menunjukkan reaksi emosional penyangkalan. Reaksi emosional tersebut seperti shock, penyangkalan dan merasa tidak percaya, sedih, perasaan menolak keadaan, perasaan terlalu melindungi anaknya, atau kecemasan. Lalu perasaan tidak mampu dan merasa malu, marah, merasa bersalah, bahkan berdosa atas apa yang terjadi kepada anaknya. Orang tua atau keluarga yang memandang. Jika salah satu anggota keluarga ada yang mengalami gangguan kejiwaan, dianggap merupakan sebuah aib besar yang harus ditutupi rapat-rapat atau harus disembunyikan. Rasa malu dan rasa bersalah mendorong orang tua untuk berusaha menangani dan dengan caranya sendiri. Di satu sisi lain dengan kemarahan, namun di sisi lain dengan sikap protektif. Sikap protektif keluarga yang didorong oleh rasa malu dan rasa bersalah karena merasa telah gagal sebagai orang tua. Tanggung jawab orang tua adalah orang tua harus sadar dan mengetahui kedudukannya sebagai pelindung dalam hal kewajiban dan pembinaan keluarga mulai sejak dari anak dilahirkan, baik mental dan keagamaan serta kesehatan jasmani anak. Baik dan buruknya anak dalam keluarga adalah merupakan tanggung jawab, dan hakikatnya anak itu dilahirkan dalam keadaan suci, maka anak itu harus diberikan pendidikan dan hal-hal yang harus dibiasakan sejak kecil, dan kebiasaan yang terpuji menurut ajaran Islam. Artinya di sini ada sebuah ungkapan, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dari salah satu ayat yang di atas adalah dapat disimpulkan bahwa Allah SWT memerintahkan agar setiap manusia, khususnya orang tua, agar dapat memelihara anak-anaknya dengan cara mereka memberikan kasih sayang, memberikan rasa nyaman, pendidikan dan sebagainya, sehingga mereka terhindar dari segala bentuk perilaku menyimpang yang merusak dan merugikan bagi dirinya sendiri dan orang lain. Adapun langkah-langkah yang dapat diberikan terutama kepada orang tua dari anak berkebutuhan khusus, terutama anak tunanetra, yakni yang pertama, terimalah kondisi anak apa adanya agar anak merasa dicintai dan tidak muncul permasalahan psikologis dan dalam diri orang tua. Dan yang kedua yaitu tidak berlarut-larut merasa terpuruk dengan kondisi anak. Kenali keunggulan anak yang dapat dimaksimalkan serta mengenali dan melatih kekurangan anak agar menjadi lebih baik. Dan yang ketiga yaitu tetap berpikir positif dalam setiap kondisi, karena tentu akan ada hikmah di setiap kejadian. Yang keempat, turut aktif terlibat dalam mengoptimalkan tumbuh kembang anak dan dampingilah anak selalu. Dan kelima, berikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan anak dan tugas yang bisa anak lakukan agar timbul kemandirian dalam diri anak. Dan yang keenam yaitu mengajak keluarga dan lingkungan untuk turut membantu orang tua dalam mengoptimalkan perkembangan anak. Dan yang terakhir yaitu khawatirlah secukupnya dan bebaskan anak dalam mengeksplorasi diri serta lingkungan dengan tetap berada dalam pengawasan orang tua tentunya. Menjadi orang tua dari anak berkebutuhan khusus tidaklah mudah. Mereka lebih rentan mengalami permasalahan psikologis yang dikemukakan oleh Hodap Bernstein pada tahun 2002, yakni depresi, keputusasaan dan kekhawatiran. Seperti kasus di mana masih banyak orang tua yang tidak menerima kenyataan bahwa anak berkebutuhan khusus, menyembunyikan anaknya di rumah, bahkan sampai tidak mengakui bahwa anak tersebut adalah
darah dagingnya sendiri, menunjukkan bahwa orang tua belum dapat menyesuaikan dirinya. Menurut hasil penelitian dari Rahayuningsih dan Andriani, orang tua yang sudah dapat menyesuaikan diri dengan kondisi anak memiliki tuntutan dan tekanan yang lebih rendah. Oleh karena itu, ayah dan bunda, mulai sekarang terapkanlah langkah-langkah yang diberikan agar kesehatan mental ayah bunda serta ananda putra dan putrinya menjadi lebih stabil dan optimal. Itu adalah benar dengan cara kita sendiri. Menciptakan gradasi hidup yang terkadang penuh dengan warna nila, terkadang ceria dengan jingga, sejuk dengan warna hijau, tenang dengan abu-abu, dan indah dengan pelangi. Jadi pesan dari saya selaku yang memaparkan materi ini, cintailah anak-anakmu, karena anak yang terlahir di dunia pastinya terlahir dalam keadaan suci. Dan semua untuk mencapai sebuah titik kesuksesan, untuk mencapai titik kebahagiaan memang tidaklah mudah. Tapi untuk setiap langkah-langkah proses yang telah dilalui, itu adalah proses untuk mencapai sebuah kesuksesan. Terima kasih. Saya yakin apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dapat diterima. Bila ada kurangnya, saya selaku pemapar materi di sini mohon maaf sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.